Nah, pemirsa, Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan normalisasi atas kebijakan pandemi COVID-19 mulai 3 April 2023. Nah, hal tersebut menindaklanjuti Surat Otoritas Jasa Keuangan 29 Maret 2023 dan juga Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia pada 30 Maret 2023. Selain pengembalian jam perdagangan, salah satu yang paling ditunggu oleh investor adalah kebijakan resmi terbaru terkait aturan auto reject bawah ataupun auto reject atas. Khususnya batas maksimal penurunan harga saham atau ARB dalam 1 hari perdagangan. Nah, saya akan jabarkan kepada Anda apa saja yang akan berubah pada kebijakan ini dalam ARB simetris pemula. Sini merapat, kita dengerin. Ya, kita masuk ke slide pertama pemirsa. Saya mulai dari peraturan mengenai auto reject bawah dan juga auto reject atas. Sebelumnya batas ARB sempat diubah kala pandemi menjadi 7%, kecuali bagi saham yang berada di papan akselerasi dengan penurunan dan kenaikan maksimal dibatasi 10%. Nah, pihak regulator secara resmi mengumumkan bahwa penyesuaian batasan persentase auto reject bawah akan dilakukan secara bertahap. Dengan tahap pertama pada 5 Juni 2023, akan berlaku ARB simetris, penyesuaian saham dengan rentang harga 50 sampai dengan Rp200, maka ARB-nya berada di 15% dan ARA-nya di 35%. Lalu dengan rentan harga 200 sampai dengan Rp5.000 per saham, ini akan harganya ARB-nya di 15% dan ARA di 25%. Sementara untuk yang lebih dari Rp5.000 harga sahamnya, ARB-nya akan stay di 15% dan ARA-nya akan naik di 20%. Ya, dan tahap 2 ini akan efektif pada 4 September 2023. Nah, saya akan coba jabarkan lagi di harga 50 sampai dengan Rp200, ARB-nya akan di 35%, sementara ARA-nya di 35%. Sementara untuk harga saham 200 sampai dengan Rp5.000, ARB dan ARA-nya akan sama di angka 25%. Sementara yang harga sahamnya di atas Rp5.000, ARB dan ARA-nya akan sama di angka 20%. Nah, normalisasi bertahap ke ARB simetris membawa dampak positif dan juga negatif. Positifnya adalah saham akan lebih cepat mencapai kondisi jenuh jual. Probabilitas untuk trading harian dengan spread harga yang lebih tinggi, serta peningkatan likuiditas saat terjadi sentimen khusus. Tetapi di sisi lain, bisa meningkatkan jumlah spekulan, sehingga resiko kerugian pun meningkat. Meski begitu, investor tidak perlu khawatir jika ARB kembali simetris, sebab tidak berarti harga saham pasti akan turun ke level terdalam. Kita masuk ke slide berikutnya. Sekarang kita berbicara dari sisi jam perdagangan. Ya, kalau dari sisi jam perdagangan, saham di Bursa Efek Indonesia pada Senin dan Kamis pasar reguler pra pembukaannya di jam 8.45 sampai dengan 8.59 untuk Senin sampai Kamis dan begitu pun di hari Jumat ya. Ini bukan hari Kamis saja ya pemirsa, Senin sampai Kamis. Di sesi pertama untuk Senin sampai Kamis akan dibuka dari jam 9.00 sampai dengan 12.00, akan berlangsung di 3 jam ini. Sementara untuk Jumat akan berlangsung dari jam 9 sampai dengan 11.30, 30 menit lebih cepat karena ada sholat Jumat. Ya, di sesi 2 ini akan dimulai dari pukul 13.30 setengah 2 dari Senin sampai dengan Kamis. Jadi jedanya di sini ada 1,5 jam sampai dengan 15.49 atau kurang lebih 11 menit sebelum pukul 16.00. Sementara untuk Jumat ini akan berada di angka 15.50 dari 13.30 sampai dengan 15.49, ini salah ketik penulisan ya pemirsa. Dan jam perdagangan kalau pra penutupan ini di Kamis akan 15.50 sampai dengan 16.00, sementara Jumat di 16.01 sampai dengan 16.15. Ini kurang lebihnya dari jam perdagangan. Sekarang kita masuk lagi ke slide berikutnya. Kita akan membicarakan Bursa Efek Indonesia yang juga mengatur ketentuan tentang jam perdagangan efek melalui sistem penyelenggara pasar alternatif atau SPPA, serta waktu pelaporan efek melalui sistem penerima laporan transaksi efek atau sistem PLTE, yang tetap seperti ketentuan saat ini dan mengacu kepada waktu operasional penyelesaian surat berharga negara di Bank Indonesia. Bursa Efek Indonesia juga menyebutkan kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan tercatat dan penerbit yang mulai berlaku untuk laporan keuangan periode tahun 2022 dan efektif per 31 Maret 2023.
Lebih lanjut, Bursa Efek Indonesia juga mencabut relaksasi batas waktu penyampaian laporan harian dan laporan bulanan anggota Bursa Efek yang akan efektif berlaku pada 3 April 2023 sebagaimana surat keputusan yang sudah dikeluarkan yang telah dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2023. Jam perdagangan SPPA yaitu pukul 9.00 sampai dengan 15.00 waktu sistem penyelenggara pasar alternatif. Formulir pembatalan transaksi ini yang telah diterima oleh PPA paling lambat pukul 15 maksudnya 3:15 waktu Indonesia Barat. Ataupun waktu SPPA di hari PPA yang sama dengan terjadinya transaksi yang akan dibatalkan. Dan terakhir, waktu pelaporan transaksi efek di PLTE yaitu pada pukul 9.30, setengah 10 sampai dengan setengah 4. Ya, dengan berpedoman pada waktu sistem PLTE. Nah, pemirsa, Research and Education Coordinator Valbury Asia Futures, Nanang Wahyudin melihat bahwa normalisasi perdagangan bursa merupakan hal yang dinantikan oleh pelaku pasar. Apalagi ketika performa indeks harga saham gabungan berada di dalam fase markdown, khususnya di bulan Ramadan yang terdapat banyak hari libur bursa. Nanang menyatakan bahwa normalisasi jam bursa bisa membuat transaksi semakin ramai. Pelaku pasar akan memanfaatkan peluang dengan penambahan waktu dibanding durasi selama pandemi. Normalisasi sudah selayaknya dilakukan untuk menimbang kondisi secara umum yang sudah kembali normal. Rata-rata nilai transaksi harian pun berpotensi meningkat. Selain itu, Senior Investment Information Miraya Aset Sekuritas Marta Kristina sepakat bahwa normalisasi memberikan kesempatan bagi pelaku pasar bertransaksi lebih lama. Namun jam perdagangan yang lebih panjang tidak otomatis membuat perdagangan menjadi lebih liquid dan juga ramai. Estimasi beliau adalah kenaikan transaksi akibat normalisasi jam bursa mencapai 10 sampai dengan 15% saja.